Bismillah. Karena pada pagi hari ini kita sama-sama yaitu ada acara santunan anak yatim walaupun dalam keadaan sederhana. Di sini kami sebagai pengurus majelis taklim dan sebagainya mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih atas partisipasinya ibu-ibu yang telah mengorbankan menyisihkan sebagian rezekinya yaitu untuk acara pada pagi hari ini. Di sini kami tidak bisa membalas dengan suatu apapun, melainkan kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas amal ibu masing-masing, baik jamuannya ibu ya, pikirannya, tenaganya dan sebagainya ibu ya. Walaupun dalam keadaan sederhana, seginilah kemampuan kita ya ibu ya. Alhamdulillah sudah bersyukur ibu ya kita dapat menyantuni anak yatim pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah ganti ibu-ibu yang telah memberikan dana santunan, jamuannya semua apa ada ibu ya, yang telah mengorbankan hartanya sebagian rezekinya dan ada yang mau juga niatan masing-masing dari rumahnya yaitu untuk keluarga kita yang berbahagia almarhum. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terangkan dalam kuburnya, Allah terima iman Islamnya, Allah angkat daripada sisa kuburnya, Allah tempatkannya di surga ya Allah, yang bersama-sama surga Allah dan anak yatim yang sekarang ini saya santuni hasil semua ibu-ibu dan semoga maupun juga indah. Di sini kami mengucapkan jazakumullah ya sebesar 2.300.000 ada tambahan 100 ya ibu ya. Di sini kami mohon keikhlasan hatinya, kedua hatinya yaitu mengucapkan begitu banyak terima kasih atas partisipasi ibu-ibu. Di sini kami tidak bisa membalas dengan suatu apapun, melainkan kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas amal ibu masing-masing. Dan mudah-mudahan dimudahkan untuk mencari rezekinya yang banyak, yang barokah, yang halal, supaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Apabila ada kata-kata kami yang kurang sopan, kurang enak didengar, mohon maaf. Kami sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan dosa, dan untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan mudah-mudahan anak yatim yang sekarang ini kita doakan mudah-mudahan disiarkan badannya panjang umurnya, menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi dalam hati kedua orang tuanya, berguna bagi agama nusa bangsa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul baitil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarrul baitil muslimin baitun fihi yatimun yusau alaihi. Al-hadis. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sama-sama masih diberikan kesempatan berupa kesehatan, sehingga pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita sama-sama bisa kumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu bersama. Juga alhamdulillah pada hari ini bukan saja kita sekedar kumpul jamaah, tapi di tengah-tengah kita bisa kumpul dengan anak
anak kesayangan Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah di dalam hidup kita, berkah di dalam rezeki kita, berkah di dalam segala urusan kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan setelah pulang dari majelis taklim ini dikasih kesehatan. Mudah-mudahan yang rezekinya kurang lancar, mudah-mudahan dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta mudah-mudahan setelah kita pulang dari majelis taklim ini, apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, serta mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah berjumpa dengan Rasulullah dan beliau berkenan memberikan syafaat buat kita semua, sehingga dengan syafaat Rasulullah kita bisa masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah di majelis taklim Al-Ismailiyah ini setiap tahun diadakan acara santunan. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu lancar. Mudah-mudahan para donaturnya diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan yang jadi panitianya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas sebagai catatan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya muliakan, karena memang ini pengajian berbarengan dengan acara santunan yang kita bahas masalah santunan aja. Walaupun ibu-ibunya sudah dapat berkat, saya belum, tidak apa-apa. Tapi insya Allah jangan dipikirin, diusahain aja. Ibu-ibu yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadisnya pernah menceritakan, kata Rasulullah, ana awwalu man yaftahu babal jannah illa anni ara imra'atan. Kata Rasulullah, akulah orang yang pertama membuka pintu surga. Ketika aku buka pintu surga, aku lihat ada seorang perempuan yang lari terburu-buru pengen masuk surga. Lalu aku tanya, kata Rasulullah, man anti? Kata Rasulullah, siapa ibu ini? Dan apa tujuannya? Dijawab oleh perempuan tersebut, kata perempuan, Rasul, saya ini adalah orang tua atau orang yang pada waktu hidup di dunianya selalu memperhatikan anak-anak yatim, selalu mengurus anak-anak yatim. Akhirnya apa? Dipersilahkan oleh Rasulullah untuk masuk pertama ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang nyantunin juga paling pertama masuk surganya. Mudah-mudahan hidup di dunianya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah memang itu khusus buat yang ngurusin anak yatim? Enggak. Termasuk panitianya juga paling dulu masuk surganya. Yang lain belum masuk surga, ahli tahajud belum masuk surga, tukang sholat, tukang puasa belum masuk surga. Orang-orang yang mendapatkan memperhatikan anak yatim di dunianya didahulukan untuk masuk surga. Cuman bedanya masuk surganya tergantung kita berapa nilai memperhatikannya. Kalau yang 1000 mah jangan pengen dulu itu. Nggak enak sama yang gedean ngasihnya. Kita harus tahu diri.
Nanti juga ditanya, ibu pengen masuk surga duluan berapa hasilnya? 1000. Ibu mundur dulu, ya. Belakangan nanti yang gedean dulu, ya. Datang lagi, ini berapa? 10.000. Masih ada yang 100.000. Jadi yang didahulukan yang 100.000. Jadi jangan nyesal, kalau begitu mah tadinya saya ngasihnya besar, masih ada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan rezeki kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya muliakan, amalan-amalan kita termasuk kita menyantuni anak yatim ini, ibu-ibu, bukan sekedar amalan biasa setiap tahun. Jangan kita anggap setiap bulan Muharram itu adalah hari lebarannya anak yatim. Akan tetapi amalan-amalan tersebut sampai-sampai ibu-ibu malaikat Jibril berhayal, seandainya saya jadi manusia, seandainya saya jadi manusia, saya yang paling utama yang akan mengutamakan anak yatim. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjanji, kata Rasulullah, ana waqafidul yatim kahatain. Aku bersama orang-orang yang menanggung dan menyantuni anak yatim di surga itu duduknya berdampingan. Duduk di surganya rempesan. Nama Rasulullah anak yatim. Kata Rasulullah, ana waqafidul yatim fil jannati kahataini, menunjukkan dua telunjuk Rasulullah. Aku bersama orang-orang yang selalu memperhatikan anak yatim di dalam surga itu, ibu-ibu duduknya bakal berdampingan dengan Rasulullah. Jangankan dengan Rasulullah di surga, ibu-ibu duduk dengan presiden, bangga enggak? Kalau ibu diundang sama presiden di istana, duduk bareng rembes dengan presiden, bangga enggak? Orang kalian duduk sama presiden, padahal tiap hari kerjanya di sawah, bangga. Ibu-ibu, jangankan presiden duduk sama gubernur aja diundang. Jamaah Majelis Taklim Ismailiyah diundang oleh gubernur. Ya, akhirnya setelah sampai duduk bersama gubernur, bangga kayak gitu. Kalau duduk sama RT bangga, sama bangga. Alhamdulillah, sebab RT itu kan yang memperhatikan rakyat, yang bagi PRT RT. Ya, iya, alhamdulillah itu. Apalagi nanti kita duduk sama Rasulullah. Yang jadi permasalahannya, ibu-ibu yang saya muliakan, bisa enggak kita masuk surganya? Makanya ketika ibu-ibu yang saya muliakan, wabil khusus ini ibu-ibu yang di rumahnya punya anak yatim, orang tuanya jangan bersedih, jangan merasa susah. Lagi dulu bapaknya masih ada, setelah bapaknya meninggal nanti makannya dari mana? Kadang-kadang ada yang seperti itu. Biaya sekolahnya dari mana? Padahal rezeki bukan dari suami kita, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar betul. Iya. Kalau suami kita hanya pelantaran saja, rezeki anak kita melalui suami kita. Ketika suami kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bakal pindah. Allah memberikan rezekinya itu melalui siapa yang ada di lingkungannya itu. Bisa jadi sama kita, bisa jadi sama suami kita, atau sama saudara kita. Jadi jangan berkecil hati. Makanya ibu yang saya muliakan, berbanggalah, tapi bukan berbangga suaminya meninggal. Ya. Kenapa? Rumah yang ada di sebaik-baik rumah yang di dalam rumah itu ada anak yatim yang dibaguskan atau diurus dengan baik, itu adalah rumah yang paling baik. Kalau kita memandangnya, ibu-ibu, rumah yang paling baik itu rumahnya bagus, tingkat mobilnya di depan rumahnya 5, ada
demokrasinya itu yang menganggap kita bagus, tapi menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rumah yang paling bagus adalah rumah yang dihuni anak yatim, yang dimana anak yatim itu diurus dengan baik, dimuliakan. Berarti anak-anak yatim ini adalah anak yang mulia. Anak yang mulia sampai-sampai Rasul ngomong, kalau di rumah itu ada anak yatim, orang yang mengurus anak yatim setiap hari dicatat oleh Allah harinya itu sepanjang harinya seperti ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siangnya seperti puasa, malamnya seperti tahajud terus. Padahal kitanya puasa jarang, tahajud jarang, itu kadang-kadang aja kalau kebangun itu juga pengen kencing, mau tidur lagi nggak bisa, baru ngambil air wudhu, baru tahajud itu juga. Tapi barangkali saya percaya kalau kalau orang Galian mah rajin-rajin tahajudnya, yang rajin mah ya, yang enggak mah sama ya. Tapi yang pasti bangun malam pasti itu ya. Makanya ibu yang saya muliakan, berbanggalah. Jadi siangnya seperti puasa, malamnya seperti tahajud, sepanjang hidupnya seperti itu dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya ibu yang saya muliakan, anak-anak yatim itu kalau dilihat dari pandangan keimanan, dia adalah anak yang mulia. Tapi kalau dipandang dari pandangan kemunafikan, anak yatim itu menjadi beban. Naudzubillah itu, ya. Naudzubillah. Terus apa sih hikmahnya? Dan juga insya Allah nggak lama-lama itu. Ya, jam 11 saya ada kultum, ya. Ada kultum, kulit tunggu makan. Bukan kultum ceramah, bukan. Ya. Jadi insya Allah, ya. Jadi ibu yang saya muliakan, apa hikmahnya kita memperhatikan, kita menyantuni anak yatim, biar tahu, biar nanti lebih semangat lagi. Yang nanti kalau kita sudah tahu, yang tadinya ngasihnya 10.000, insya Allah 100.000 ke depan. Insya Allah yang ngasihnya 100.000 1.000.000. Ibu-ibu yang saya muliakan, suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, hati saya ini keras. Sholat males, mendengar orang azan enggak buru-buru, langsung ngambil kain, ngambil air wudhu. Ya, jadi rasanya berat melangkahkan kaki, mau ngaji juga berat, mau baca Quran kayaknya mulutnya terkunci, ngedenger Al-Quran kayaknya males, mendingan ngedenger jaipongan daripada ngedenger Al-Quran. Jadi susah Rasul. Itu bagaimana obatnya Rasul biar saya kalau ngedenger orang azan langsung berangkat, kalau ngedenger pengajian langsung berangkat, biar hati saya tergugah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dijawab, apakah kamu pengen hatimu yang tadinya keras jadi lemas, yang tadinya hatinya itu suka marah-marah, suka kesel sama orang lain jadi sayang, pengen ibu. Jadi tanda-tanda yang hatinya keras itu kalau mendengar kebaikan itu sama sekali hatinya nggak ada kepengen ibu, nggak ada keinginan bisa. Biasanya kalau orang yang hatinya keras itu masalah kebaikan dibanding-bandingkan. Contoh ibu yang saya muliakan, daripada ngaji mendingan ke sawah. Ini namanya membandingkan. Daripada kita sedekah mendingan buat beli pulsa. Itu namanya membandingkan. Itu tanda-tanda hati kita mulai memeras gitu. Ya, mulai memeras. Kalau ada mendengar orang azan, entar aja tanggung. Kalau bapak ngabisin kopi dulu, rokoknya belum habis. Kalau umpama ibu-ibu mendengar orang azan lagi ngobrol, tanggung karena sholat duhur waktunya masih luas.
itu tanda-tanda hati kita mulai mengeras. Jadi sulit ibu-ibu yang saya muliakan masuk kebaikan-kebaikan di dalam telinga kita ini. Masuk ke dalam hati kita yang sulit itu menandakan keras. Makanya laki-laki tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW, bagaimana caranya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau memang pengen hatimu lemas yang tadinya keras, telingamu yang tadinya sulit, tidak mau diajak mendengar kebaikan, pengen dengar kebaikan, insya Allah yatim, kata Rasulullah, yang pertama usap kepala anak yatim. Bu, ya yang paling bagus itu kalau nyangkurin itu diusap kepalanya. Kalau laki-laki dibuka ke pecinya, diusap rambutnya. Jadi dibuka pecinya, diusap rambutnya. Kalau ibu-ibunya dibuka bajunya. Ya. Sebab satu rambut yang terusap tangan kita itu akan jadi kebaikan dan nanti bakal jadi cahaya di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Kalau perempuan jangan laku dan usap aja ibu ya, usap aja. Itu kan masalah keberkahan. Jadi bakal kata Rasulullah, talinu qalbuka, bakal lemas hatimu yang tadinya keras, yang tadinya marah-marah sama suami terus, bakal sayang sama suami kita. Suka ibu marah-marah, suka mangga ibu ya, kadang-kadang aja. Ya sebab kita makan ibu-ibu yang saya muliakan. Ya sebab kita mau masa kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaku aja ibu, enggak apa-apa. Yang nanti ngaji mah enggak. Kalau ibu-ibu ya dikasih duit 10.000, kan kita mah jarang ini ibu, jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal mah kita ibu-ibu kalau kita ngajarin anak kita, anak kita bawa anak kita terus ada yang ngasih suatu makanan, ngomong sama anak kita, bilang apa deh? Biasanya kan bilang apa? Terima kasih. Biasanya kan begitu bu. Ya. Pintar ngajarin anak mah. Giliran kita mah dikasih nikmat oleh Allah nggak pernah ngucapin alhamdulillah. Kasih sama suami 10.000, cukup apa? Ya. Kasih 100.000 buat apa? Kasih 1 juta masih kurang bang. Ya. Padahal ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam hidup ini, ya di dalam hidup ini sebenarnya mah ongkos hidup mah murah. Ya. Biaya hidup kita itu murah kalau kitanya memang rumasak. Yang berat mah ibu-ibu modal gengsinya ini. Ibu-ibu dikasih duit 50.000, imbang ini mah dikasih duit 50.000 beli beras 1 liter umpama serat 10.000, tinggal 40.000. Beli oncom 5.000, cabai ya cabai 5.000, bawang 5.000. Ya udah 10.000 berarti udah 20.000. Ya, beli minyak 5.000, udah 25.000, digoreng oncomnya, dimakan cukup. Yang mahal mah gengsinya ibu-ibu, ilok tiap hari makan sama oncom. Nanti kalau digampar ngepul. Ya, kali-kali kita yang makan ke restoran, makan sate, makan soto. Ini yang mahal mah gengsinya ibu-ibu yang saya muliakan. Hidup ini yang mahalnya gengsinya. Ibu-ibu mau hadiran, ya mau hadiran nggak punya baju baru, nggak punya seragam, nggak jadi. Padahal mah walaupun pakaian baju biasa juga nggak bakal dikatain. Ada acara maulid umpama diundang, saya nggak ngikut kan nggak punya seragam, saya nggak ngikut nggak punya baju baru. Padahal mah ketika kita sampai di tempat nggak ada yang ngatain, cuma gengsinya ini. Padahal mah itu kalau kita umpama ya, sederhana hidupnya, ya enak sebenarnya mah. Ya. Terus kalau kita memang nurutin gengsi ibu-ibu yang saya muliakan, sebenarnya bukan kita yang dipuji,
Sekarang contohnya yang begini, ibu-ibu pakai baju baru, nggak dibahas masalah kontan-kontannya begini. Ya, pokoknya baju baru aja judulnya. Ya. Ketika ibu pakai baju baru, ketemu teman, apa kata teman? Aduh, bajunya bagus banget. Yang dipuji siapa? Baju kita apa baju? Bajunya ibu. Ya, padahal enggak nonton di baju kita. Aduh, ibu bajunya bagus banget. Enggak dibilang, oh ibu cantik banget, enggak. Pasti yang dibilangnya, yang dipujinya itu bajunya. Padahal nggak pakai baju baru juga biasa, ibu-ibu ya nggak bakal kita dicemoohin. Ibu pun beli motor baru, lewat di depan rumah tetangga kita, motornya baru bagus banget. Yang dipuji kita apa motor? Motor. Ini yang paling berat hidup ini sebenarnya, ya. Yang paling berat itu adalah gengsi kita di dalam hidup kita ini, ya. Gengsi kita. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, kalau memang hati kita keras, masalah mau berbuat kebaikan susah, ada salah satu solusi, yaitu pertama, it'amut ta'am alal yatim, berikan makanan kepada anak-anak yatim, maka bakal dilenturkan hati kita. Terus kata Rasulullah, wa tudrok hajataka, kamu bakal menemukan hajatmu. Jadi kuncinya itu, nyantuin anak yatim, mengurus anak yatim itu ada dua. Pertama, bisa melemaskan hati kita yang keras. Yang kedua, kalau kita punya hajat, bakal dikabul hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ketiga, ibu-ibu yang saya muliakan, apa sih balasan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus apa balasan kita kalau kita memperhatikan anak yatim? Apakah nanti si yatim ini bakal balas jasa sama kita? Nanti di akhirat, ketika kita dibangkitkan dari dalam kubur, ada yang namanya yaumil baksi. Nanti orang Podamarus sudah mati semua, orang Galian sudah mati semua, buminya sudah diganti, mati semua, masuk ke alam akhirat, bakal dibangunin lagi. Namanya yaumil baksi. Percaya nggak itu? Harus percaya. Ada yang namanya yaumil baksi, orang yang sudah meninggal semua, meninggal dunia semua, nanti di alam akhirat bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu, ibu-ibu yang saya muliakan, suasananya, panasnya luar biasa, gelapnya luar biasa, lebih gelap yang ada di dunia. Panasnya lebih panas yang dirasakan di dunia. Nanti ibu-ibu yang saya muliakan, ketika kita dibangkitkan lagi, jasad kita yang sudah hancur bakal jadi terbiasa lagi, diutuhkan lagi, dimasukkan roh lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakal digiring oleh malaikat ke satu tempat yang namanya padang mahsyar. Ini ngajinya jorok, ngaji yang masa depan ini, ya, jadi masa depan. Bakal dibangkitkan lagi, gelapnya lebih gelap daripada gelap yang ada di dunia, lebih panas daripada panasnya yang ada di dunia ini. Kita sekarang lihat di Indonesia, alhamdulillah cuaca standar itu. Tapi kalau di akhirat, itu di akhirat panasnya luar biasa. Jangan protes, saya juga belum sama. Nanti protes dulu, kayak udah rasain, ya. Itu kata Rasulullah. Nah, ketika kita ibu yang saya muliakan digiring atosan dalam keadaan ngelak dahaga, maka disitulah anak-anak yatim yang telah kita di dunianya kita perhatikan, menunggu kita, mencari kita, dia kumpul di telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah danau Rasulullah yang airnya itu lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Apabila seorang minum air itu selama-lamanya tidak akan merasa haus. Apabila minum satu tegukan dari air telaga Rasulullah,
maka ibu-ibu yang saya muliakan selama-lamanya tidak akan merasakan yang namanya lapar. Bu, ngantuk? Nah, jangan ngantuk nanti pulang seperti itu. Ya. Jadi bakal dikumpulkan anak-anak yatim di dalam surat Al-Waqiah. Kalau nggak salah dikatakan alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abarin wa qarsim min ma'in. Anak-anak yatim, anak-anak yang meninggal di bawah umur, yang megang gelas dia yang isinya air telaga Rasulullah, dia menanti orang tuanya, dia menanti saudaranya. Anak yatim menanti pada waktu nanti orang-orang yang pada waktu hidup dia memperhatikan kita. Mana sih orang galian belum datang juga ini? Mau dikasih minum kitanya lagi haus ibu. Ya dicari. Apakah kenal di akhirat? Kenal di akhirat. Anak-anak kita yang telah meninggal dunia di bawah umur balik itu bakal kumpul nanti di telaga Rasulullah nyari orang tuanya. Nungguin kita. Anak yatim nungguin kita. Jadi nanti kita bakal dikasih air oleh anak yatim dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, karena perjalanannya masih jauh ibu-ibu. Kalau kita hidup di dunia ini 100 tahun, di akhirat mas 1000 tahun itu 1 hari. Perjalanannya bukan saja kita dikumpulkan di padang mahsyar, nanti ada proses lagi yang namanya yaumil mizan, yaumil hisab, yaumil sirat, maka baru kita ke surga atau ke neraka. Jadi lama. Jangan pengen buru-buru masuk surga ibu. Surga mah perjalanannya jauh. Sebab surga itu harumnya aja ukuran perjalanan 500 tahun itu udah kecil. Kalau kita pengen masuk surga, nggak boleh kita jalan pintas, harus proses dulu. Apalagi kita orang-orang biasa ibu. Melalui yaumil mizan, amal kita ditimbang oleh Allah. Terus amal-amal kita bakal diperhitungkan oleh Allah. Sudah begitu nanti kita bakal nyebrang Shiratal Mustaqim. Baru kalau kita selamat baru sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir ibu-ibu yang saya muliakan, jangan berkecil hati. Doakan anak-anak kita, anak yatim ini mudah-mudahan kedepannya menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang soleh, yang nantinya bakal menjadi kebanggaan orang tua dan lingkungannya. Sebab apa ibu-ibu yang saya muliakan, biasanya kan kalau anak yatim ada yang bilang kalau anak yatim bandel. Yang namanya bandel mah yatim, nggak yang lain. Ada yang pernah ngomong begitu. Kalau yatim katanya nakal bandel. Padahal mah yang ditangkap KPK bukan anak yatim, anak-anak pejabat. Coba ibu lihat perjalanan dari anak yatim Rasulullah SAW jadi orang besar. Apakah Rasulullah ibu yang saya muliakan bukan yatim dulu? Yatim. Bahkan gak pernah melihat muka orang tuanya, bapaknya. Umur 2 bulan hidup dalam kandungan Rasul kan oleh orang tuanya wafat. Ya. Walamma tamma min hamlihi sahrani ala masyhuril aqwalil mukhtalifatil marwiyyah tuwfiya bil madinati syarifatil munawwarati Abu Abdullah. Ketika kandungan Siti Aminah mengandung Rasulullah dalam kandungan usia 2 bulan, wafatlah orang tuanya. Masih dalam kandungan. Ya, masih dalam kandungan. Tapi ternyata ibu-ibu yang saya muliakan, dari yatim ini bisa mencerminkan Rasulullah jadi orang besar. Bahkan bukan kebanggaan kita saja, seluruh umat Islam. Ya Rasul adalah kebanggaan kita semua dan penyelamat kita dari yatim. Syekh Qadir, seorang waliullah, rajanya para wali ibu.
Dia kecilnya itu yatim dulu. Yatim. Dari yatim ini bisa dipelajari akhirnya diangkat oleh Allah, bukan sekedar wali tapi rajanya para wali. Ibu pernah dengar nggak pesantren di Jawa? Pesantren di Lirboyo. Itu pendirinya itu Mbah Abdul Karim. Itu asalnya dia juga yatim. Yatim itu. Ya. Mbah Abdul Karim itu yang muridnya itu bukan ratusan tapi ribuan. Dia anak yatim, ketika masih kecil ditinggal oleh ayahnya, yang ngurusin cuma ibunya aja. Tiap hari ibunya pergi ke pasar jualan. Pas lewat di perjalanan di toko dia melihat batik ya sewek itu bagus, dia kepengen beli. Ya dikumpulin gitu sampai 3 tahun baru bisa kebeli batik itu. 3 tahun pengen beli, jualan terus. Ya, udah kebeli 3 tahun dibeli, dipakai baru berapa kali dia berangkat lagi ke pasar, tiba-tiba di jalan dia dengar ada ibu-ibu nangis. Akhirnya didatengin oleh si ibunya ini, ditanya kenapa nangis. Bagaimana saya mau nangis, saya sedih, saya cuma punya baju kain satu. Ya punya kain satu, saya habis melahirkan. Kalau kain ini kasih buat bedong bayi, nanti saya nggak ada kainnya. Kalau nggak dikasih bayi nanti, ya kalau kita pakai nanti si bayi nggak ada bedongannya. Akhirnya dia ingat, udah balik lagi. Itu kain ibu sewet yang sangat disayang, sewet kesayangan diambil. Akhirnya udah jangan nangis, jangan sedih. Itu yang lama kasih buat bedong bayi, yang ini buat dipakai. Padahal itu kain kesayangan itu. Coba kalau ibu-ibu, kenapa ibu nangis? Gak punya baju baru, pulang ibu ngambil, dikasih. Ada yang begitu ibu, baju barunya diambil dikasihin orang. Ya kita maksudnya dikasih, setelah dikasih, yang namanya dikasih langsung terima kasih, alhamdulillah. Ya ibu telah membahagiakan saya. Mudah-mudahan kelak ibu akan dibahagiakan oleh anak ibu. Itu anaknya dengan doa orang tersebut. Itu anaknya itu yang bernama Mbah Abdul Karim, jadi ulama besar yang sekarang pun masih berdiri pesantrennya. Ibu-ibu itu muridnya ratusan ribu itu. Ya, ratusan ribu dari yatim ibu. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita, ibu yang saya muliakan, anak-anak yatim kita doakan mudah-mudahan jadi anak yang sukses. Mudah-mudahan nanti jadi kebanggaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Juga sekali lagi mudah-mudahan ibu-ibu yang telah sudi memberikan santunan, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai catatan ibadah yang kelak dibalas oleh Allah dengan surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mari kita sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kalau tangannya 2, kalau satu ya satu. Ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wasyif anna qurbatana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wasyif anna qurbatana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wasyif anna qurbatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa auladana min ahli dair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.